Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu beserta teman-teman sekalian yang telah hadir di room meeting pada kesempatan hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini adalah kegiatan webinar mengenai pemisahan golongan klorida dengan metode H2. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa agar acara berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi dari SMA Harapan Bangsa yang bertugas sebagai host pada kegiatan siang ini. Tak lupa saya di sini ditemani oleh Bapak Riswandi dari SMA N1 Cibinong yang bertugas sebagai moderator pada kali ini. Beliau lahir pada tanggal 13 Januari 1996. Sekarang beliau lahir di Ciriung Cemerlang, Blok R31, RT 6, RW 14. Bapak Riswandi ini hobi bermain bulu tangkis dan bernyanyi. Beliau lulusan Universitas Negeri Jakarta. Sekarang beliau berprofesi sebagai guru PPKN di SMAN 1 Cibinong. Lalu di sini ada Ibu Cempaka dari SMK Semak Bogor yang bertugas sebagai presenter pada kesempatan ini. Sebelum itu, mohon izin untuk Bapak Ibu serta teman-teman sekalian untuk memastikan mikrofonnya saat presenter sedang membawakan materi agar presenter dapat terdengar dengan jelas suaranya. Dan lalu nanti presensi saya bagikan di kolom chat. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk itu kepada Bapak Riswandi, ya silakan. Terima kasih kepada Fahmi atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi bersama saya. Di mute dulu Fahmi yang ini. Iya Bu, mangga. Hostnya Fahmi ya, bisa ditampilkan CV pembicara? Bisa ya? Ada di saya sebentar. Boleh di hostnya dilempar ke Bu Cempaka aja, biar lebih memudahkan. Ya Pak. Ya sudah. Baik. Saya. Bapak Ibu, mungkin kita sudah beberapa kali ya bertemu kegiatan kali ini. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai moderator. Sebentar ya Pak. Ya, mangga. Sambil menunggu CV dari pembicara kita, mudah-mudahan Bapak Ibu, ada siapa yang ada Pak Ferry, ada Pak Doni, Ade Muyani, Bu Ade, dan Pak Antonis. Sebentar bisa, ya Pak. Bu Oka? Sebentar Pak. Sebentar. Oke, kalau ini sambil saya bacakan aja dari sini. Bu Cempaka Mayangastuti ini merupakan seorang guru di Semakbo dengan berbagai pengalaman dengan berbagai pengalamannya, pendidikannya merupakan lulusan dari IPB ya. Memang jurusan kimia yang sangat luar biasa ya. Organisasinya juga sangat banyak, pengalamannya pun sangat banyak sehingga kita akan merasa ini adalah seorang expert yang akan menyampaikan materi pada hari ini ya. Beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan tentang pemisahan anion kalau tidak salah ya. Ya Bu Cempaka ya. Dan hari ini akan menyampaikan materi lanjutan mungkin ya itu ya. Ya. Pemisahan kation ya.
Yang sebelumnya Pak kation. Yang sebelumnya kation, yang ini Yang anion. ini anion ya. Tentu saja ini akan mengingatkan kita terhadap pelajaran kimia ketika kita SMA. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan nanti saya persilahkan Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya boleh diketik di kolom chat atau bisa langsung raise hand supaya diaktifkan audionya. Dan untuk sementara ketika Bu Cempaka menyampaikan materi, mohon kepada Bapak Ibu agar menonaktifkan audio. Baik, dan mudah-mudahan makin banyak yang bergabung juga pada kesempatan ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bu Cempaka untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Silahkan Bu Cempaka. Baik, terima kasih Pak Rizwan. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, seminar yang saya lakukan sebelumnya, saya telah membahas bagaimana memisahkan kation golongan 1. Kebetulan materi hari ini adalah pemisahan anion golongan klorida. Jadi boleh dikatakan ini adalah lanjutannya. Kalau yang sebelumnya itu yang dipisahkan adalah kation. Kation-kation itu adalah logam yang biasanya berpotensi menjadi limbah. Maka pada hari ini saya akan menggunakan anion. Anion mungkin memang tidak berbahaya, tapi anion juga limbah dan bisa mematikan. Yang hari ini saya bahas adalah golongan klorida. Dalam golongan klorida itu ada 3 anion. Kita lihat sebelumnya pada pemisahan kation yang kemarin dengan tambahan reaksi saja. Sedangkan untuk pemisahan anion ini akan ada sedikit perbedaan, yaitu pemisahan dilakukan dengan metode ekstraksi air. Kami sedikit banyak apa ekstraksi air cair. Saya akan memberikan ya tutorialnya ini kebetulan saya dapat YouTube ya, jadi ini adalah materi apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mantap. Jadi anion itu dipisahkan menggunakan korong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan teman saya Sapitri. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan alat corong pisah dengan baik dan benar. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu corong pisah. Corong pisah adalah alat laboratorium yang terbuat dari gelas yang berfungsi untuk memisahkan dua komponen atau larutan yang berbeda berat jenisnya. Oke, untuk bagian-bagian alat ini, yang pertama ini ada penutupnya, kemudian ini tabung, dan ini adalah kerannya. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan dan praktekkan cara menggunakan alat corong pisah dengan baik dan benar. Sebelum kita masukkan bahan, kita perhatikan dulu kerannya. Pada posisinya seperti ini adalah posisi untuk corong pisah yang terbuka. Kemudian pada posisi yang seperti ini adalah corong pisah tertutup. Oke, kalau sudah dipastikan tertutup, baru kita akan memasukkan bahan yang akan kita pisahkan. Oke, di sini kita lihat ada bahan ekstrak teh. Ini adalah kloropom dan ini beker kosong. Oke, pertama kita masukkan dulu sampel kita, yaitu ekstrak teh. Kemudian setelah itu kita masukkan pelarut kita, yaitu kloroform. Perbedaan berat jenis akan mempengaruhi
Nah, di sini kita bisa lihat ada dua lapisan. Lapisan atas adalah lapisan ekstrak kita tadi, dan lapisan kedua adalah kloroform. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses penggojokan. Cara menggojok yang benar adalah seperti ini. Kemudian sesekali kita buka kerannya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam tabungnya. Untuk mengeluarkan gas, jangan sampai mengarah kepada diri Anda atau teman Anda. Pastikan posisinya aman untuk Anda dan teman Anda. Setelah itu, gojok kembali. Setelah digojok, kita akan keluarkan lapisan yang ingin kita ambil. Kita keluarkan sampai lapisan yang ada di bawah habis, yang menyisakan tinggal lapisan yang di atas. Demikianlah tutorial dari kami tentang bagaimana cara menggunakan alat pyrovisar dengan benar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu cara pemisahan. Oh, tadi suaranya tidak terdengar ya? Suaranya terdengar tidak? Suara dari YouTube-nya nggak terdengar, Bu. Oh, maaf ya. Tapi kan sudah ada teksnya ya. Iya, baik. Terima kasih. Maaf kalau suaranya tidak terdengar. Jadi, tapi cara pemisahannya kurang lebih seperti itu. Jadi, dalam pemisahan anion, kita menggunakan ekstraksi cair-cair seperti yang tadi telah didemonstrasikan. Di video itu dilihat di lapisan atasnya ada teh dan di bawahnya kloroform. Nah, kita lihat untuk pemisahan anion seperti apa. Oh, sebentar, salah. Mohon ditunggu ya, saya cari dulu. Tadi sepertinya sempat dikeluarkan. Jadi nanti prinsipnya seperti tadi, tapi untuk pemisahan anion tidak menggunakan corong pisah yang besar. Nanti kita lihat ya. Prinsipnya adalah pemisahan sampel cair-cair. Seperti tadi, ada dua lapisan, bentuk dua lapisan. Nah, baik, jadi pemisahan anion. Dasar penetapannya untuk pemisahan anion ini adalah larutan contoh yang mengandung campuran anion dipisahkan dengan penambahan reaksi yang sesuai. Sama seperti tadi, yang ditambahkan di dalam pemisahan anion ini adalah kloroform. Jadi CHCl3 itu adalah kloroform. Kemudian dikocok kuat. Di dalam golongan klorida, anionnya adalah iodida, bromida, dan klorida. Untuk iodida dan bromida, masing-masing ketika dikocok dengan kloroform dan ditambahkan reaksi yang sesuai, kalau dia positif mengandung iodida, maka warnanya akan menjadi lembayung. Sedangkan kalau dia positif mengandung bromida, warnanya akan menjadi coklat. Sedangkan kalau klorida itu tidak dipisahkan cair-cair, tapi diendapkan, sama seperti di pemisahan kation dengan menggunakan nitrat sampai membentuk endapan putih perak klorida. Bagian kerjanya seperti ini, jadi larutan contoh atau sampel, misalkan kita ingin memisahkan anion dari dalam air sungai atau air sumur, ini bisa disiapkan. Yang pasti yang kita pisahkan ini berbentuk larutan. Jadi kalau misalkan sampelnya itu dari tanah, maka tanahnya harus diencerkan dulu, dilarutkan dulu. Kemudian ditambahkan reaksi-reaksi, FeNO3 3x5%, HNO3 2 normalitas, kemudian kloroform, dan kocok. Yang perlu diperhatikan adalah FeNO3 3 kali dan HNO3 ini adalah reaksi. Sedangkan penariknya atau pengekstraknya itu kloroform. Jadi nanti akan terbentuk dua lapisan seperti di video tadi,
lapisan yang satu adalah lapisan sampel, larutan sampel, yang satu adalah kloroform. Nah, kalau misalkan sampelnya ini merupakan larutan yang diencerkan oleh air, biasanya Bj-nya lebih rendah dibandingkan kloroform. Jadi dia ada di atas, kloroformnya ada di bawah. Kalau terdapat ion iodida, lapisan di bawah akan berwarna lembayung. Kemudian lapisan di atasnya dipisahkan lagi untuk mengambil anion bromida dan klorida. Kemudian anion ditambahkan reaksi KMnO4 0,1 normalitas, NaNO2 5%, kemudian ditambahkan kloroform, dikocok. Nanti kalau terdapat ion bromida itu akan ada di bawah, warnanya coklat. Sedangkan Cl-nya masih di atas. Kemudian lapisan atasnya diambil, tinggal ditambahkan reaksi AgNO3 0,1 normalitas. Jika kloridanya positif, itu akan mengendap membentuk endapan berwarna putih. Kita lihat seperti apa bentuknya. Ini reaksi larutannya. Jadi ketika ditambahkan Fe, nah ini lapisannya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang tadi didemonstrasikan di video adalah karena sampel yang kita gunakan itu sangat sedikit. Kalau sampel yang digunakan sangat sedikit, cukup menggunakan tabung reaksi, kemudian dikocok-kocok. Nah, dikocok-kocoknya itu menggunakan alat yang namanya vortex, jadi nanti dia ditaruh di bagian bawah sini, kemudian dia akan bergetar kuat. Ini mungkin pernah ya bertemu di lab SMA dulu, nanti terbentuk dua lapisan seperti ini. Nah, lapisan yang di atas itu berisi Br- dan Cl- jika ada. Kalau yang pertama dipisahkan itu iodida akan ada di bawah. Jika iodidanya positif, warnanya lembayung seperti ini. Warna kuning ini itu akibat dari reaksi ya. Kalau misalkan sampelnya berwarna bening, tetap akan nanti berwarna seperti ini. Jadi nanti iodida bereaksi dengan Fe, kemudian dia jadi berwarna lembayung seperti ini, diambil oleh kloroform. Berikutnya, nah larutan yang di atas ini, kloroform sudah terpisah di bawah. Maka untuk memisahkan Br dan Cl, ambil lapisan atasnya. Jangan sampai lapisan bawahnya terbawa, karena akan mengganggu. Jadi ambil bagian atasnya saja, pipet, menggunakan pipet tetes, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi nanti ditambahkan reaksi seperti yang tadi sudah diperlihatkan di bagan. Jika anion bromidanya positif, warnanya akan coklat seperti ini. Kemudian lapisan atasnya akan cenderung lebih jernih. Jika dia terdapat ion bromida, lapisan di bawahnya akan berwarna coklat. Jadi kalau di dalam sampelnya itu tidak ada iodida dan tidak ada bromida, maka bawahnya ini tidak akan menghasilkan warna yang khas seperti ini. Seperti ini persamaan reaksinya. Nah, yang terakhir, untuk memastikan apakah di dalam sampel ini terdapat anion klorida atau tidak, ambil lapisan yang atas. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kalau dilihat kan sisanya ini tinggal sedikit seperti ini ya, jangan sampai bagian bawahnya ikut terambil. Karena nanti akan mengganggu pengamatan. Mengapa sisanya jadi sedikit seperti ini? Jadi ternyata ion iodida itu sifatnya agak kuat. Jadi kalau misalkan hanya diekstraksi satu kali saja, itu tidak cukup. Jadi di sini sudah tertarik iodidanya ke dalam kloroform, tapi ternyata pada umumnya di lapisan yang di atas ini masih terdapat iodida yang belum terekstraksi. Ya, ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah pengambilan senyawa-senyawa yang kita inginkan dari media cair-cair. Jadi ini kan cair dan cair. Tapi kenapa dia terpisah, tidak bercampur? Karena dia itu memiliki perbedaan polaritas. Jadi nanti kalau misalkan dia berbeda polaritasnya, dia tidak akan bercampur. Jadi nanti iodidanya ternyata masih terpisah di sini. Maka yang di atas ini harus dipisahkan kembali, kemudian ditambahkan kembali reaksinya dari awal. Kemudian nanti akan terpisah lagi menjadi lembayung lagi. Jadi ekstraksinya itu diulang berkali-kali sampai warna lembayungnya hilang, baru dilanjutkan ke pemisahan bromida.
Nah, begitu juga halnya dengan bromida, jadi ekstraksinya tidak cukup sekali, harus dilakukan ekstraksi lagi, sehingga nanti terpisah kloridanya, sehingga nanti sudah tidak lagi berwarna coklat. Ketika sudah tidak lagi berwarna coklat, bagian atasnya baru bisa diuji untuk klorida. Nah, seperti ini. Mirip dengan yang sebelumnya, jadi ketika klorida itu diendapkan, ternyata dia tidak turun ke bawah, tapi dia warnanya keruh seperti ini saja. Kadang-kadang pengamatannya itu ada yang salah mengira bahwa keruh ini bukan endapan, ini sudah dapat dikatakan endapan ya. Bisa dilihat di sampingnya itu ada standar, bahkan standarnya saja, endapan HgCl itu tidak dapat tertumpuk ke bawah, karena dia memang sifatnya melayang-layang. Seperti ini. Maka itulah pentingnya disiapkan suatu standar. Jadi kita bisa membandingkan yang seperti apa. Standar ini biasanya disiapkan itu dengan cara menyiapkan larutan kloridanya saja. Jadi kita sudah pasti bahwa ini memang mengandung klorida. Nah, jadi ternyata positifnya seperti ini. HgCl akan membentuk endapan berwarna putih. Untuk materinya, untuk materi pemisahan anion, sebetulnya cukup sampai di sini. Untuk aplikasinya, anion klorida itu ketika dia membentuk senyawa dengan senyawa-senyawa yang lain, itu dapat berbahaya bagi kesehatan. Jadi cukup penting juga bagi kita untuk dapat mengetahui cara memisahkan anion di dalam. Itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Rizwan. Luar biasa. Terima kasih Bu Cempaka yang sudah menyampaikan materi tentang pemisahan anion. Wah, rupanya ini partisipan kita memang hanya yang bertugas pada hari ini juga bersama instruktur kita. Mungkin barangkali ya ada untuk presensi dari Fahmi. Saya rasa materi hari ini sangat menantang dan mungkin ada pertanyaan langsung saya bacakan aja ya. Oh iya. Dari Pak Doni nih, dari instruktur kita yang terbaik, di mana biasanya pemisahan anion diaplikasikan? Manfaat yang didapatkan apa? Ya, coba Kak, silahkan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Doni. Biasanya kalau untuk anion, selain tadi ya untuk memisahkan anion jika dia berpotensi menjadi limbah, seperti misalnya klorida, itu jika dia berikatan dengan kation-kation tertentu dapat menjadi racun. Jadi kalau misalkan di dalam air sungai itu misalnya terdapat klorida, kemudian klorida tersebut bereaksi dengan kation tertentu dan dia membentuk senyawa yang berbahaya, itu akan berbahaya bagi tubuh. Tapi aplikasi lainnya adalah misalkan kita ingin mengambil anion tersebut justru dari dalam suatu sampel, misalnya air sungai atau air sumur, kita membutuhkan kation iodida, bromida, atau klorida. Karena sebetulnya baik kation maupun anion itu bisa banyak kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya bromida itu digunakan untuk disinfektan. Jadi bisa juga pemisahan ini kita terapkan untuk mengambil anion atau kation tertentu yang justru ingin kita gunakan, kita manfaatkan, seperti itu. Seperti itu, mungkin saya kembalikan. Terima kasih Bu Cempaka atas jawabannya. Walaupun ini pesertanya nggak ada ya dari orang lain, ini cuma kita sebagai petugas saja atau yang menjalankan penugasan di visit ini. Terima kasih Pak Doni atas semangatnya. Mungkin Pak Doni nggak bisa menyampaikan secara lisan di sini karena audionya terganggu sama seperti sebelumnya. Saya rasa cukup sampai di sini kali ya Bu Cempaka. Mungkin terakhir dari Bu Cempaka silahkan untuk menyampaikan kesimpulan barangkali, silahkan. Baik, terima kasih ya. Mungkin karena kita pesertanya juga hanya segini. So, kemarin saya baru tahu ternyata Ananda Fahmi ini Ananda ya, baru kelas 10. Jadi mungkin saya udah manggil Bapak ternyata loh masih kelas 10.
Jadi nanti mungkin dari presentasi-presentasi yang sudah Ananda Fahmi ikuti bisa dilihat ya, pelajaran-pelajaran juga kan itu. Mungkin juga bisa membuat Ananda Fahmi tertarik ke pelajaran kimia untuk jenjang pendidikan yang berikutnya dan seterusnya. Apalagi sebetulnya kan banyak aplikasinya ya. Mungkin memang materi ini saya memang agak terlalu spesifik ya, ditambah lagi hujan mungkin ya, jadi peserta-pesertanya banyak yang keluar. Terima kasih, saya mungkin untuk kesimpulan dari pertemuan ini sih seperti itu saja ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Riswandi. Baik, terima kasih Bu Cempaka yang telah menyampaikan kesimpulan serta materi. Pada sore hari ini di tengah keterbatasan partisipan karena memang ini adalah hari kerja, jadi orang-orang banyak yang masih jam kerja dan masih kerja, bahkan teman-teman saya di SMA 1 Cibinong pun masih ada jadwal Zoom. Jadi mohon maaf buat Bu Cempaka kalau hari ini pesertanya hanya sedikit. Yang penting adalah kita sudah berjuang dan berusaha. Ada ini mau di end ya, bentar lagi ya. Berjuang dan berusaha untuk menyampaikan apa yang kita telah pelajari. Ini adalah bagian dari suatu pembelajaran dan ilmu yang bisa kita sampaikan, termasuk tentang pembelajaran kimia. Ya, saya rasa kita memang harus mengetahui bagaimana mempelajari kimia dalam kehidupan sehari-hari kita, karena mungkin akan ada saatnya kita akan berhadapan dengan berbagai macam reaksi-reaksi kimia atau bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya bagi kita, tapi mungkin kita tidak paham. Ini penting juga ya untuk kita bisa pelajari. Terima kasih untuk Bu Cempaka yang telah menyampaikan materi. Tetap semangat buat kita semua, buat Fahmi juga sebagai host. Terima kasih. Saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Pak Doni Nugroho selaku instruktur kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri diskusi kita pada hari ini dan saya kembalikan kepada host. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator Bapak Riswandi yang telah membimbing atau menemani presenter kita, Ibu Cempaka, yang telah membawakan materi mengenai pemisahan anion golongan klorida dengan metode H2S. Terima kasih juga kepada Bapak Doni Nugroho yang telah hadir di forum ini. Mungkin nanti recordnya akan di-upload di YouTube. Semoga bermanfaat untuk yang lain yang menonton juga ya Bu. Meskipun peserta ini hanya sedikit. Mungkin kepada Bapak Doni ada tambahan, Pak? Sukses katanya dari Pak Doni. Audionya masih mati kayaknya deh, Fahmi. Jadi nggak bisa menyampaikan langsung. Gak apa-apa. Oke. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, seperti itu. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Bu Cempaka. See you next time. Terima kasih, saya N ya.